Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Faina Hesa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini aku akan membahas tentang gimana caranya membuat cerita dengan sudut pandang pria. Dan ini tuh aku mau kasih ide ke kalian, ide alur cerita, ide genre untuk membuat POV pria. Jadi maksudnya membuat cerita dengan POV-nya pria gitu. Dan ini tuh masuk ke dalam male book. Male book, tau kan, buku pria. Biasanya kan kita buatnya female book kan. Nah, sekarang kita akan membuat male book karena sekarang tuh lagi bener-bener booming nih male book. Entah di novel, entah di noveltoon, entah di novel live, web novel gitu kan. Ada di Vizo juga. Jadi banyak permintaan di Femink juga lagi banyak permintaan untuk membuat sudut pandang pria, bukan sudut pandang wanita. Terus kita sebagai wanita, bisakah kita membuat dari sudut pandang pria? Bisa banget. Makanya ini aku kasih idenya. Sebenarnya alur yang seperti apa sih, genre yang seperti apa sih male book itu gitu kan. Nah, kita langsung aja belajar bareng with Valenas. Genre yang pertama yang akan kita bahas alurnya adalah miliarder. Jadi biasanya nih untuk male book itu dengan genre miliarder ini banyak banget diangkat guys. Nah, di sini aku mau menceritakan sedikit alurnya tuh kayak gimana. Mungkin kalian bisa catat atau mungkin kalian bisa tulis nih poin-poinnya yang aku sebutin. Nanti kalian bisa kembangin sendiri. Karena kebanyakan miliarder itu fokusnya tuh di situ gitu. Nah, fokusnya kayak apa? Yang pertama adalah dia ini seorang tokohnya ini pasti pria lah, ya kan. Nah, pria ini dibuat seolah-olah dia itu benar-benar seorang yang punya sosial yang rendah. Jadi dia itu berada di titik yang rendah. Dia itu miskin yang pasti. Terus setelah itu dia itu sering dihina, sering diejek orang sekitar. Pokoknya tokoh pria ini tuh bener-bener teraniaya gitu di awal ceritanya. Tapi semakin lama di bab ketiga atau bab keempat mulai terlihat nih ternyata seorang pria ini adalah seorang pria yang lahir di keluarga super kaya. Jadi dia itu menjadi miskin karena sesuatu. Jadi karena ada alasan gitu dia miskin. Ini biasanya alurnya memang udah banyak banget yang ngambil, tapi kan jalan cerita kita yang buat. Jadi ini pokok dari miliarder tuh biasanya seperti itu guys. Setelah dia mendapatkan identitasnya kembali, mendapatkan statusnya kembali sebagai seorang yang super kaya raya gitu kan, nanti dia itu akan melakukan balas dendam gitu. Balas dendam kepada orang yang merendahkannya. Karena kan dia menjadi miskin tadi memang ada suatu alasan. Misalnya dia di perusahaan dia pengen tahu nih bawahannya seperti apa, terus dia menyamar menjadi bawahan untuk mengerti situasi di lingkungan yang bawah gitu. Maksudnya di situasi di lingkungan karyawan itu seperti apa. Itu contohnya seperti itu. Tapi kan sampai tokoh utama ini tuh tersesat guys. Dan jangan sampai kamu bikin tokoh utama ini menjadi orang jahat. Jadi dia itu benar-benar mempergunakan kekuatannya sebagai orang kaya itu untuk menolong, untuk mengangkat derajat orang lain kayak gitu. Jadi dia balas dendam tapi dengan cara elegan lah kayak gitu. Biasanya yang banyak kita temui untuk genre miliarder itu dia menggunakan kekuatannya setelah mendapatkan identitasnya untuk menolong wanita yang dicintainya. Biasanya seperti itu. Ini kalian perlu catat, terus nanti kalian cari ide gimana sih jalan ceritanya. Tapi pokok fokusnya itu seperti itu guys. Nah, kita lanjut ke genre yang kedua. Nah, kita masuk ke genre yang kedua ini itu menantu. Ini juga terkenal banget dan pasti kalian familiar banget dengan cerita-cerita dengan genre menantu. Nah, di sini jelas yang pertama adalah tokoh utama. Nah, tokoh utama ini dibuat miskin lagi, guys. Dibuat tokoh utama pria ini benar-benar gak punya apa-apa. Terus dia kan menikah. Nah, dia menikah tinggal di rumah mertuanya bersama dengan istrinya, ya kan. Dia menikah tinggal di tempat mertua. Nah, di situ dia di setel dia tuh nggak punya apa-apa. Terus
dia itu memilih hidup miskin, hampir sama seperti miliarder tadi, itu karena suatu alasan lagi gitu. Sampai suatu hari tokoh pria ini tuh terkuak identitasnya dan dia kembali dihormati dan disegani. Bahkan mertuanya gitu kan mungkin kaget, oh ternyata dia nih keluarga kaya ya gitu kan. Nah, di sini fokusnya adalah seorang pria yang hidup miskin menjadi kaya, yang lemah menjadi kuat. Jadi dia itu tetap tinggal di tempat mertuanya gitu. Dia seolah-olah orang yang lemah tapi sebenarnya kuat, seorang miskin tapi sebenarnya kaya. Ini pokoknya. Terus nanti dia itu bisa menaikkan derajat istrinya dan mertuanya, atau di sini tuh konfliknya adalah menyelesaikan masalah istrinya dan mertuanya. Bahkan sampai istri dan mertuanya ini nanti bisa dipandang oleh keluarga lainnya tuh lebih lebih terhormat gitulah. Jadi sosok pria ini tuh menolong keluarganya sebenarnya. Kayak gitu sih jalan ceritanya yang banyak diambil untuk Mel Book, guys. Nah, untuk genre yang ketiga adalah mafia. Udah pasti nih banyak banget yang ngambil, cuma kan sebagai wanita jarang banget yang ngambil tentang mafia ini sedetail itu, karena kita juga kebanyakan aku sendiri juga kebanyakan ngambilnya female book, guys. Jadi membuat cerita untuk sudut pandang wanita dan biasanya yang menyukai adalah wanita gitu kan. Nah, kalau misalnya kita membuat tentang mafia, alur ceritanya adalah dia itu seorang pria yang mempunyai kedudukan tertinggi di organisasi. Misalnya dia ketua organisasi gitu. Terus dia itu tiba-tiba menjadi orang biasa. Dia seperti pengawalnya gitu. Dia membaur dengan pengawalnya dengan suatu alasan. Mungkin dia ingin melindungi orang yang dicintai, mungkin dia juga ada ada maksud tertentu untuk menyelidiki sesuatu gitu. Jadi ceritanya mafia ini tuh bener-bener turun ke turun ke kasta yang paling rendah lah istilahnya kayak gitu. Selain dia untuk melindungi orang yang dicintai, biasanya juga untuk membalas dendam kepada tokoh-tokoh antagonisnya gitu. Kenapa dia memilih untuk hidup miskin atau hidup merakyat lah istilahnya gitu kan. Dia hidup di kasta yang terendah itu, ya itu yang pertama untuk menyelidiki sesuatu gitu kan, yang kedua dia melindungi orang yang dicintai, yang ketiga dia membalas tokoh-tokoh antagonis. Biasanya sih kayak gitu. Dan harus menggambarkan tokoh utamanya ini adalah tokoh yang tampan, terus kuat, karismatik gitu kan. Terus dia itu tuh dicemburui oleh banyak-banyak tokoh antagonisnya. Jadi tokoh antagonis di sini tuh dibuat sangat cemburu sama tokoh utama ini gitu. Seolah-olah tokoh antagonis ini tuh kepengen banget untuk menjatuhkan atau menyakiti tokoh utama. Biasanya sih seperti itu. Nah, jadi kayak tokoh utama ini tuh dibuat kayak tokoh yang terhebat gitu. Jadi untuk alur cerita mafia tuh biasanya seperti itu, guys. Konfliknya itu tentang kecemburuan. Kecemburuan kan biasanya ada kecemburuan dari organisasi lain gitu kan, ya antagonis itu tadi gitu kan. Nah, itu biasanya yang diambil untuk genre mafia. Ini juga cocok banget untuk kalian ambil ketika kalian memilih untuk membuat Mel Book, guys. Nah, selanjutnya nih guys, ini genrenya adalah kesatria. Ini juga udah banyak banget sih yang mengambil genre ini. Cuma kalau kalian kepengen tahu alurnya kesatria itu seperti apa, biasanya ini tokoh utama pria, dan tokoh utama pria ini orang yang biasa aja, orang yang miskin juga gitu kan. Dia itu diposisikan dia itu mengalami kesedihan yang teramat sangat. Nah, kesedihannya ini biasanya karena kehilangan anggota keluarganya yang dihabisi oleh tokoh-tokoh antagonisnya gitu. Jadi dihabisi oleh biasanya organisasi tertentu atau apa gitu. Nah, di saat dia terpuruk dan kehilangan keluarganya, jadi di sini tuh kalian membuat tokoh utamanya ini tuh bener-bener sedih, kesepian, direndahkan, pokoknya teraniaya banget. Jadi seolah-olah pembaca tuh dibuat simpati gitu loh di awal cerita. Nah, setelah itu tokoh utamanya ini dibuat bangkit lagi. Jadi dia dibuat berlatih, terus dia bekerja lebih keras untuk apa? Untuk balas dendam nantinya, guys.
Nah, nanti sosok pahlawanannya tokoh utama ini nanti ditonjolkan di situ, guys. Yang ditonjolkan misalnya nih, dia kan udah berlatih, udah menjadi kuat gitu kan. Terus dia itu melatih bela dirinya, terus dia melegenda gitu. Nah, melegendanya ini kan bisa kalian wujudkan dengan dia itu ternyata menolong orang kampung atau menolong siapa. Jadi dia itu berbuat kebaikan dengan itu, walaupun dia punya tujuan untuk membalaskan dendam karena pernah menghilangkan keluarganya ini loh. Jadi dia kepengen balas dendam sama tokoh antagonis yang menghilangkan keluarganya ini, tapi dia itu melegendanya jadi orang baik. Nah, intinya untuk membuat kesatria ini kalian membuat tokoh yang lemah, terus nanti ada benih-benih potensi bahwa sebenarnya dia ini hebat, sebenarnya dia ini tuh kuat gitu. Jadi kalian menumbuhkan simpati pembaca tuh dari awal. Seolah-olah dia itu ya lemah gitulah, dia tuh nggak bisa apa-apa, tapi makin lama dia makin kuat, makin kuat, makin kuat, dan akhirnya dia melegenda. Jadi ceritanya kesatria itu intinya seperti itu. Kalau kalian kepengen memilih untuk genre kesatria ini, untuk mailbook ini juga cocok banget guys. Kalian juga bisa memilih genre kelima, yaitu Dewa Perang. Kalau ini tuh bener-bener jarang sih, maksudnya ada, memang ini populer banget untuk genre Dewa Perang, untuk mailbook. Tapi kalau di kalangan cewek-cewek gitu kan, di kalangan wanita yang biasanya kita buat female book, Dewa Perang ini jarang banget diangkat. Karena apa ya, bingung juga Dewa Perang ini yang harus kita angkat tuh kayak gimana. Nah, ini aku kasih tahu. Jadi tokoh utamanya ini tuh dibuat berwibawa, dibuat kuat, dibuat kaya, dibuat terhormat, dibuat disegani gitu. Terus dia itu bukan menjadi miskin, tapi dia nanti dibuat seolah-olah dia kembali ke kota asalnya dengan suatu misi tertentu. Jadi cuma kayak gitu sih Dewa Perang. Nah, misi-misi tertentu ini kan pasti ada pertarungan, ada ada alasan tertentu lah gitu. Nah, biasanya alasan tertentunya adalah dia mengejar orang yang dicintai atau dia melindungi orang yang dicintai untuk pergi ke kota asalnya. Dewa Perang di sini tuh biasanya kayak gitu ceritanya. Dan itu biasanya cerita-ceritanya populer sih. Jadi apa ya, Dewa Perang ini juga nggak pure peperangan tok gitu kan, tidak pure pertarungan tok, tapi di sini juga ada romansnya. Biasanya sih kayak gitu yang sering diangkat untuk mailbook guys. Tapi kita menceritakannya dari sudut pandang pria gitu. Nah, untuk genre yang selanjutnya adalah virtual game. Ini tuh yang lagi populer banget guys. Kalian udah tahu kan game-game sekarang kayak Mobile Legend, kayak FF, Free Fire ya kan. Aku nggak begitu tahu tentang game. Tapi kalau kalian kepengen membuat mailbook ya terpaksa kalian harus mempelajari game juga kalau kalian memilih genre virtual game. Karena virtual game ini nanti intinya adalah tokoh utamanya pria, dia menghubungkan tentang dunia game dengan dunia nyata, otomatis itu guys. Dan udah banyak banget sih filmnya, kalian bisa tonton, kalian bisa pelajari, oh ternyata virtual game itu seperti ini gitu kan. Dan itu tuh asik guys kalau kalian lihat lihat filmnya dan kalian bisa bukuin, karena virtual game di sini juga nggak pure virtual game, jadi nggak pure dunia game gitulah. Jadi di situ bisa kalian masukin ke genre romansnya, ada romantiknya gitu. Romantisnya kan bisa jadi nih tokoh utama pria dia ketemu dengan tokoh utama wanita yang sebenarnya tokoh wanita ini tuh mungkin cuma sebagai pendampingnya pria di game itu gitu, tapi akhirnya mereka jatuh cinta. Bisa jadi kan seperti itu gitu. Itu virtual game guys. Nah, untuk selanjutnya adalah fiksi ilmiah. Nah, ini tuh memang agak sedikit mikir ya yang aku kasih hari ini gitu kan. Karena memang ini kalau diangkat tuh bagus banget guys. Nah, untuk fiksi ilmiah ini itu berhubungan dengan dunia fantasi guys. Dan ini tuh biasanya meramalkan dan membayangkan masa depan. Dan biasanya berhubungan dengan teknologi mutakhir. Ya kalian tau lah fiksi ilmiah kan film-filmnya banyak tuh, kalian bisa cari contoh fiksi ilmiah. Dan biasanya tuh berhubungan dengan kayak time travel, terus setelah itu kayak luar angkasa, kayak dunia imajinasi gitu kan. Itu kan banyak banget tuh yang mengambil fiksi ilmiah. Nah, kenapa nggak kita tuangkan ke novel? Dan ini tuh memang sih rada mikir gitu kan.
yang disukai pria itu memang kayak gitu guys. Jadi kalau kalian kepengen bikin novel dengan sudut pandang pria, ya kalian bisa angkat nih fiksi ilmiah. Ini tuh lumayan banget, dan kalau kalian bisa membuatnya bagus banget, berkualitas, ini pun akan dilirik penerbit guys. Karena fiksi ilmiah, novel fiksi ilmiah tuh kan nggak banyak yang buat gitu kan. Kalau kalian sampai bikin, ya pasti akan diangkat, karena biasanya fiksi ilmiah itu pasti ada ilmunya, biasanya gitu, nggak cuma sekedar imajinasi tapi ada ilmunya. Macam-macam kok, di drama Korea juga ada, di Hollywood juga ada, terus di drama Cina aku juga pernah lihat gitu. Nah, aku kan biasanya nonton film dulu nih sebelum aku buat novel. Pasti nanti tulisannya tuh beda guys, karena kita menggunakan perasaan dan menggunakan ide visual kita langsung. Kita nggak menjiplak, enggak, kita membuat jalan cerita sendiri. Cuma karena kita banyak film yang udah kita tonton, kita itu jadi kayak merangkum gitu loh. Jadi otak kita tuh kayak merangkum, oh ini kayak gini bisa buat aku kayak gini gitu kan. Nah, ini cerita-cerita yang mungkin kalian kepengen tonton, itu kayak Who Rules the World, ini yang baru 2022. Terus ada King Nan Chuan, itu juga kalian bisa tonton, itu juga bagus banget. Terus untuk drama Korea, nih untuk fiksi ilmiah sih ada beberapa seperti Alice, terus ada My Hulu Love, Island Sea, Rugal gitu kan. Terus kalau untuk drama Amerika, itu banyak sih sebenarnya yang udah aku tonton untuk fiksi ilmiah, itu banyak banget. Contohnya Unfortunate Event, terus setelah itu The Last Ship. Ini tuh cerita bagus-bagus banget untuk fiksi ilmiah guys. Kalian mungkin bisa tonton untuk menambah pengetahuan kalian dan ide cerita kalian gitu. Nah, sekian dulu genre yang aku kasih ke kalian. Ini ide cerita, alur cerita yang aku kasih ke kalian. Semoga bermanfaat ke kalian. Ada 7 genre ya. Dan di sini kalian bisa terapkan ke cerita kalian. Kalian bisa campur juga. Karena ini bener-bener yang yang populer di mailbook gitu. Dan aku ngambil beberapa yang yang jarang diangkat gitu, terutama buat kita nih ladies yang biasanya buat female book. Nah, ini pengetahuan baru buat kalian. Kalau mungkin yang pria gitu kan, yang kaliannya udah biasa membuat sudut pandang pria, mungkin lebih enak gitu kan. Nah, kita yang sering buat female book, coba deh dengan ide yang aku buat tadi. Mungkin bisa-bisa kok kalau kita tuh belajar perlahan lah gitu ya kan. Oke guys, semoga apa yang aku sampaikan hari ini itu bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe, dan juga klik notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video terbaru. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku yaitu @valenas_. Dan mohon maaf banget kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jaga kesehatan kalian seperti biasa. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.